Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Haswarin. Saya Salsabila Itinan. Saya Tayasayulia Rahma akan menjelaskan tentang eliksir. Apa itu sediaan eliksir? Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap. Mengandung selain obat, yaitu zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lainnya, zat pengawet, zat warna, dan zat wangi untuk digunakan sebagai obat dalam. Sebagai pelarut utama digunakan etanol 90% yang dimaksudkan untuk mempertinggi kelarutan obat dan dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propylenglikol. Sedangkan pengganti gula dapat ditambahkan sirup simplex. Ada komposisi sediaan eliksir. Yang pertama ada zat aktif. Zat yang berkhasiat merupakan zat yang terbukti memberikan efek farmakologis pada tubuh manusia atau hewan dalam dosis yang tertentu. Zat aktif juga dikenal sebagai obat bahan aktif dan bahan farmasi aktif. Yang kedua ada pemanis dan pewarna, termasuk ditambahkan untuk memberikan rasa manis pada eliksir. Dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propylenglikol sebagai pengganti gula. Yang ketiga ada pelarut, yaitu cairan yang dapat melarutkan zat aktif atau biasa disebut pembawa zat. Pelarut utama digunakan etanol untuk mempertinggi kelarutan. Yang keempat ada pengawet, untuk menjaga agar eliksir tahan lama dan tetap stabil dalam penyimpanan yang lama. Eliksir dan kadar alkohol 10% sampai 12% dapat berfungsi sebagai pengawet. Yang terakhir ada penstabil, untuk menjaga agar eliksir dalam keadaan stabil. Selanjutnya ada metode pembuatan umum. Yang pertama, pentimbangan dan pencampuran bahan. Terdiri dari zat aktif ditimbang sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Lalu, pelarut utama yaitu campuran air dan etanol disiapkan. Yang terakhir, bahan-bahan lain seperti pemanis dan pengawet, pewangi, dan pewarna juga ditimbang atau diukur sesuai kebutuhan. Yang kedua ada pelarut zat aktif. Zat aktif dilarutkan dalam sebagian pelarut air, etanol terlebih dahulu. Jika zat aktif sudah larut, maka ditambahkan pelarut tambahan seperti gliserin atau propilen untuk membantu kelarutan. Ketiga, ada pencampuran larutan. Yang pertama, larutan zat aktif dicampurkan dengan larutan bahan tambahan lainnya secara bertahap sambil diaduk hingga homogen. Lalu, pencampuran dilakukan secara perlahan untuk menghindari terjadinya pemisahan atau pengendapan. Yang terakhir, jika ada komponen yang larut dalam air dan alkohol, sebaiknya dilarutkan terpisah dan dicampurkan secara bertahap, dimulai dengan penambahan larutan air ke dalam larutan alkohol. Yang keempat, ada pengenceran dan penambahan bahan tambahan, yaitu setelah semua bahan tercampur, larutan diencerkan dengan sisa pelarut atau air hingga mencapai volume yang diinginkan. Lalu, pemanis, pewangi, dan pewarna ditambahkan pada tahap ini dan diaduk hingga larut sempurna. Yang kelima, ada penyaringan. Yang pertama, larutan eliksir yang telah disaring untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang tidak larut atau endapan yang mungkin terbentuk. Yang terakhir, penyaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kertas saring atau penyaring lain yang sesuai. Yang keenam, ada pengemasan. Yang pertama, eliksir yang telah disaring dikemas dalam botol berwarna gelap untuk melindungi dari cahaya. Lalu, botol ditutup rapat dan diberi etiket yang jelas, termasuk nama obat, dosis, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Ada evaluasi sediaan umum eliksir memiliki beberapa uji. Yang pertama, ada uji organoleptik, dilakukan menggunakan panca indera, bertujuan untuk memeriksa tampilan eliksir mulai dari bau, warna, dan rasa agar sesuai dengan yang ditetapkan. Yang kedua, ada uji kejernihan, dilakukan menggunakan larutan pembanding atau suspensi padanan, kemudian dibandingkan di bawah cahaya terdifusi dengan tujuan memastikan bebas dari partikel asing. Yang ketiga, ada uji pH, dilakukan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi sesuai pH dengan tujuan untuk menentukan derajat atau basa larutan eliksir. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi. Evaluasi sediaan umum yang selanjutnya yaitu uji viskositas. Uji viskositas dilakukan menggunakan viskometer, misalnya viskometer Gauss-L, untuk mengukur viskositas sediaan dengan tujuan mengukur kentangan sediaan eliksir. Uji yang selanjutnya yaitu uji berat jenis. Uji berat jenis dilakukan dengan menimbang volume tertentu sediaan dan membandingkannya dengan volume air dan suhu yang sama, dengan tujuan untuk menentukan berat jenis larutan eliksir. Yang selanjutnya yaitu uji kandungan mikroba. Uji kandungan mikroba dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan larutan eliksir bebas dari kontaminasi mikroba, sehingga memenuhi batas cemaran mikroba. Lalu evaluasi yang terakhir yaitu uji efek mikrobiologi.
Uji efek mikrobiologi dilakukan sesuai uji mikrobiologi yang relevan dengan tujuan untuk mengevaluasi potensi efek samping atau interaksi obat dengan mikroorganisme dalam sediaan eliksir. Selanjutnya ada contoh formula yang kami ambil dari Dani Amrasari Espam dan kawan-kawan tentang uji stabilitas fisik formulasi eliksir paracetamol dengan kombinasi kosolvent, propylenglikol, dan etanol pada tahun 2018. Contoh formula pada penelitian ini yaitu tentang eliksir paracetamol dengan 60 ml sediaan eliksir yang menggunakan propylenglikol, etanol 90%, sirup simplex, sorbitol, N-benzoat, asam sitrat, anggur, lilin violet, esens anggur, dan juga aquades. Sebagai pembasah, etanol 90% sebanyak 15% sebagai pelarut, sirup simplex 20% sebagai pemanis, sorbitol 20% sebagai pemanis, benzoat 0,5% sebagai pelarut, asam sitrat 1% sebagai stabilizer, anggur secukupnya sebagai pelasa, lilin sulfat secukupnya sebagai pelarut, esens anggur Selanjutnya ada perhitungan dan penimbangan bahan. Yang pertama ada paracetamol 120 mg per 5 ml, perhitungannya yaitu 120 mg dibagi 5 ml dikali 60 ml sama dengan 1440 mg atau setara dengan 1,44 gram. Maka penimbangan dari paracetamol ini yaitu 1,44 gram. Kemudian ada propylenglikol 20%, perhitungannya yaitu 20 per 100 dikali 60 ml, hasilnya menjadi 12 ml. Berarti penimbangannya diambil 12 ml propylenglikol. Kemudian ada etanol 90% sebanyak 15%, yaitu 15 per 100 dikali 60 ml sama dengan 9 ml, yang artinya penimbangan etanol sebanyak 9 ml. Lalu ada sirup simplex 20% dengan hitungan 20 per 100 dikali 60 ml, yang artinya penimbangannya 12 ml. Kemudian ada sorbitol 20%, yaitu perhitungannya 20 per 100 dikali 60 ml sama dengan 12 ml, yang artinya penimbangan sorbitol sebanyak 12 ml. Kemudian N-benzoat 0,5% dengan hitungan 0,5 dibagi 100 dikali 60 ml, hasilnya 0,3 gram, yang artinya N-benzoat diambil sebanyak 3 gram. Kemudian ada asam sitrat 1% dengan hitungan 1 per 100 dikali 60 ml sama dengan 0,6 gram, yang artinya diambil asam sitrat sebanyak 0,6 gram. Kemudian ada anggur secukupnya atau bisa dengan 3 tetes. Kemudian ada berlian violet secukupnya, bisa juga dengan 3 tetes. Kemudian ada esens anggur secukupnya, bisa juga dengan 3 tetes. Yang terakhir ada aquadestilasi sebanyak 100% dengan hitungan 100 per 100 dikali 60 ml sama dengan 60 ml, yang artinya diambil 60 ml aquadestilasi. Kemudian ada metode pembuatan, ini hasil dari penelitian dari buku yang sama. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang sudah ditimbang sesuai dengan perhitungan dan penimbangan bahan sebelumnya. Kemudian paracetamol dan propylenglikol sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam beker gelas, aduk ada homogen. Setelah homogen ditambahkan etanol 90%, aduk ada larut. Kemudian ambil asam sitrat, N-benzoat, sirup simplex, dan sorbitol sesuai penimbangan. Kemudian asam sitrat dan N-benzoat digerus ada homogen di dalam wadah dan sisihkan ke dalam beker gelas. Lalu campurkan sirup simplex 12 ml dan sorbitol 12 ml, aduk ad homogen. Pada campuran paracetamol, propylenglikol, dan etanol 90% dicampurkan dengan campuran asam sitrat dan N-benzoat, sirup simplex, dan sorbitol, aduk ad homogen. Lalu ditambahkan 3 tetes berlian solvent, lalu ditambahkan 3 tetes berlian violet, anggur, dan 3 tetes esens anggur, aduk ad homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam botol 60 ml dan ditambahkan dengan aquades 30 ml, tutup botol dan kocok ad homogen. Lalu diberi etiket dan label pada botol eliksir. Hasil dan pembahasan. Hasil evaluasi eliksir paracetamol 60 mg. Jenis uji ada sebelum penyimpanan, setelah penyimpanan, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, organoleptis yang meliputi warna, bau, rasa, dan kejernihan. Yang mempunyai warna ungu, anggur, manis, sedikit pahit, dan jernih. Yang setelah penyimpanan, ungu, anggur, manis, sedikit pahit, jernih. Hasil yang diharapkan yaitu masih berwarna ungu dengan bau anggur dan rasa manis dan sedikit pahit, dan kejernihannya masih jernih dengan pH 5,5, 5,4, 5,2, dan 6,5 dengan BJ dengan 1.417 dan 0,965.
Viskositas 5.823 dan 292. Pertumbuhan mikroba, tidak terdapat pertumbuhan mikroba, dan uji organoleptis dilakukan dengan menggunakan panca indera. Hasil evaluasi uji organoleptis menunjukkan warna sediaan hari pertama menunjukkan warna ungu. Setelah hari ke-7, warna sediaan tidak berubah. Rasa sediaan hari pertama manis, sedikit pahit. Setelah hari ke-7, tidak ada perubahan. Bau sediaan hari pertama anggur. Setelah hari ke-7, bau sediaan tidak mengalami perubahan. Berarti masih sama. Bau sediaan hari pertama anggur. Setelah hari ke-7, sediaan tidak mengalami perubahan juga. Dan yang terakhir, dalam uji organoleptis yaitu kejernihan. Kejernihan dari sediaan eliksir paracetamol pada hari pertama, hari ke-7 tidak mengalami perubahan. Eliksir paracetamol dalam kategori jernih. Uji yang kedua yaitu uji pH sediaan eliksir. Uji pH dilakukan dengan menggunakan alat uji pH meter. Hasil uji pH menunjukkan hasil pada hari pertama, pH eliksir menunjukkan 5,5. Namun pada penurunan hari ke-7, pH eliksir mengalami penurunan menjadi 5,4. Walaupun pH sediaan mengalami penurunan, namun pH sediaan masih cukup rentan. Uji yang ketiga yaitu dilakukan dengan uji berat jenis. Uji berat jenis dilakukan dengan menggunakan uji piknometer. Hasil evaluasi uji berat jenis pada hari ke-7 menunjukkan hasil sebesar 1,143 gram per mili. Dan yang keempat ada uji yang dilakukan dengan piskometer. Uji piskometer dilakukan dengan menggunakan alat piskometer Ostwald. Digunakan untuk mengukur sampel yang encer atau kurang kental, dan dalam sediaan yang dibuat merupakan sediaan yang encer atau kurang kental serta termasuk dalam hukum Newton. Penggunaan ini ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan uji atau lewat antara dua atau tanda ketika mengukur waktu yang dibutuhkan. Mengalir karena gravitasi melalui suatu tabung kapiler partikel yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan, sehingga pada uji ini diperoleh hasil rata-rata viskositas sebesar 5,823 Newton per meter. Untuk uji yang terakhir yaitu uji mikrobiologi yang dilakukan untuk mengetahui sediaan mengandung jamur atau tidak, yang dilakukan dengan pengamatan dengan mata tanpa alat apapun. Sehingga pada uji mikrobiologi pada sediaan larutan yang mengandung zat aktif paracetamol tidak ditemukan adanya pertumbuhan jamur pada sediaan yang ditumbuhi jamur, karena sediaan ini tidak ada perubahan bau, warna, dan tekstur. Karena sediaan yang ditumbuhi jamur biasanya terjadi perubahan warna yang menjadi pudar, rasa yang tidak enak, bau, misalnya bau tangi, tekstur yang awalnya agak encer menjadi kental. Jadi kesimpulannya, eliksir obat diformulasikan sedemikian rupa sehingga pasien menerima obat dengan baik dan tepat. Eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental karena mengandung gula lebih sedikit, maka kurang efektif dibanding dengan sirup di dalam menutupi rasa obat yang kurang menyenangkan. Eliksir harus mengandung komponen diantaranya itu zat aktif, pelarut, pemanis, zat stabil, pengawet. Adapun macam-macam uji evaluasi pada sediaan eliksir ini seperti uji organoleptis, pH, viskositas, berat jenis, kandungan mikroba, dan uji efek mikrobiologi. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uji yang ketiga yaitu dilakukan dengan uji berat jenis. Uji berat jenis dilakukan dengan menggunakan uji piknometer. Hasil evaluasi uji berat jenis pada hari ke-7 menunjukkan hasil sebesar 1,143 gram per mili. Dan yang keempat ada uji yang dilakukan dengan piskometer. Uji piskometer dilakukan dengan menggunakan alat piskometer Ostwald. Digunakan untuk mengukur sampel yang encer atau kurang kental, dan dalam sediaan yang dibuat merupakan sediaan yang encer atau kurang kental serta termasuk dalam hukum Newton. Penggunaan ini ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan uji atau lewat antara dua atau tanda ketika mengukur waktu yang dibutuhkan. Mengalir karena gravitasi melalui suatu tabung kapiler partikel yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan, sehingga pada uji ini diperoleh hasil rata-rata viskositas sebesar 5,823 Newton per meter. Untuk uji yang terakhir yaitu uji mikrobiologi yang dilakukan untuk mengetahui sediaan mengandung jamur atau tidak, yang dilakukan dengan pengamatan dengan mata tanpa alat apapun. Sehingga pada uji mikrobiologi pada sediaan larutan yang mengandung zat aktif parastamol tidak ditemukan adanya pertumbuhan jamur. Pada sediaan yang ditumbuhi jamur, karena sediaan ini tidak ada perubahan bau, warna, dan tekstur. Karena sediaan yang ditumbuhi jamur biasanya terjadi perubahan warna yang menjadi pudar, rasa yang tidak enak, bau, misalnya bau tengi, tekstur yang awalnya agak encer menjadi kental. Jadi kesimpulannya, eliksir obat diformulasikan sedemikian rupa sehingga pasien menerima obat dengan baik dan tepat. Eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental karena mengandung gula lebih sedikit, maka kurang efektif dibanding dengan sirup di dalam menutupi rasa obat yang kurang menyenangkan. Eliksir harus mengandung komponen diantaranya itu zat aktif, pelarut, pemanis, zat penstabil, pengawet. Adapun macam-macam uji evaluasi pada sediaan eliksir ini seperti uji organoleptis, pH, viskositas, berat jenis, kandungan mikroba, dan uji efek mikrobiologi. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.